Pak Anies, sekarang saya ingin yang lebih serius, Pak Anies. Pendidikan politik ini kadang merisaukan kita. Saat inilah kita melihat ya politik yang berubah, bergeser. Tadinya ini teman, sekarang jadi kompetitor. Begitu. Saya tidak mengatakan lawan, ini kompetitor dalam kompetisi ini, kontestasi ini. Tahun 2014, seingat saya Pak Anies adalah juru bicaranya Pak Jokowi dalam pemenangan tim pemenangan itu, betul ya? Betul. Terus kemudian mengantar Pak Jokowi dari Taman Menteng itu menuju ke gedung KPU, masih ingat itu? Masih ingat. Suasana itu. Dan kemudian Anda dengan prestasi sebagai seorang yang mendirikan Indonesia Mengajar, itu menjadi idolanya anak muda. Dan setelah itu Anda menjadi Menteri Pendidikan. Tapi kok kesannya sekarang setelah itu, kesannya kok jadi jauh dengan Pak Jokowi? Ini pertanyaan agak serius sedikit ini. Agak serius sedikit. Menjauh. Sementara sekarang kita melihat yang dekat itu adalah Erick Thohir. Ya, Bapak jarang sekali terlihat tampak bersama dengan Presiden. Apa refleksi yang bisa diceritakan kepada publik? Kok kesannya kayak seperti berseberangan? Sebenarnya kalau dari sisi hubungan dan lain-lain itu baik-baik saja, Prof. Tidak ada masalah. Pak Jokowi mantu juga Anda ada di situ. Iya dong. Ya. Sama juga saya mantu juga Pak Jokowi datang. Secara waktu memang Presiden waktunya terbatas, urusannya banyak. Ya. Jadi yang relevan yang ketemu, yang berbicara. Ketika saya menjabat sebagai gubernur, maka intensitas pertemuan tinggi. Kenapa? Ya karena gubernur dengan presiden dan apalagi di Jakarta, jadi ya sering ketemu, sering interaksi dan membicarakan urusan-urusan Jakarta. Ya. Dan saya banyak dibantu oleh Bapak Presiden untuk urusan-urusan transportasi Jakarta. Kenapa? Nah, transportasi Jakarta itu kan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Untungnya presidennya bekas gubernur di Jakarta. Jadi setiap kali saya cerita, oh iya saya ingat di masalah ini. Saya ingat saja, dibantuin. Nah, setelah selesai saya bertugas, saya warga negara biasa, Pak. Urusan Bapak Presiden kan macam-macam. Ya. Jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun. Tapi bukan berarti ada masalah. 2014 saya bantu. Ya. Dan saya membantu itu juga saya diundang untuk diminta untuk membantu. Diminta, tiba-tiba ditelepon oleh Mas Andi ya, Andi Wijayanto kalau tidak saya salah. ditelepon, kemudian telepon diserahkan Pak Jokowi, lalu saya bicara Pak Jokowi. Tapi perkenalan dengan Pak Jokowi kan sudah lama, Prof. Ya, pada waktu jadi gubernur dan sebelumnya lagi. Ketika beliau masih wali kota. Masih wali kota. Jadi seperti kalau kita ngobrol begini, Prof, kita ini punya interaksi yang long ago, yang tidak ada kaitan dengan posisi-posisi kita sekarang, Pak. Ya. Jadi saya dengan senang hati membantu. Dan kemudian Presiden di dalam menjalankan tugasnya itu selalu mempertimbangkan banyak sekali faktor, Pak. Kenapa? Ya karena dia punya helikopter view yang lebih luas daripada kita. Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan bahwa tugas saya sebagai Mendikbud selesai, saya sampaikan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan. Pernah Pak Anies tanya, kenapa ya tidak sampai selesai? Tidak pernah tanya. Dan beliau juga tidak memberi penjelasan? Tidak. Dan menurut saya juga saya tidak perlu tanya. Tidak perlu tanya. Itu haknya beliau. Iya, itu hak beliau. Bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan. Ya. Dan kalau saya dalam posisi beliau, saya juga ingin yang saya putuskan itu terima. Karena ini keputusan. Jadi itu bukan sebuah gini, kira-kira. Pak Anies, kita pengen ngobrol Pak Anies. Ini baiknya Pak Anies tugasnya di mana? Nah, baru kita ngobrol tuh. Itu nggak ada? Itu kan tidak. Itu adalah menyampaikan keputusan. Dan saya melihat Pak, bahwa memang pada akhirnya kita juga akan berhenti kok, Pak. Betul. Apa sih yang permanen? Nggak ada juga. Apalagi di dalam posisi kementerian. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bisa 10 tahun. Tidak, kita nggak pernah tahu itu.